Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Ingat nggak kemarin pas bahas tentang bab pernafasan, apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernafas? Ya karbon dioksida ya, dan H2O dan air. Jadi kita nafas itu ternyata juga mengeluarkan air, tapi berupa uap air. Nah, buat mengingatkan ingatan kalian lagi yang sering lupa, jadi ini bagian-bagian dari organ pernafasan yang lebih lengkapnya. Dicermati sendiri. Dari rongga hidung, terus ke sini. Nah, kalian pasti sudah ingat ya, sudah tahu ya, sudah paham kan, sudah digambar kemarin. Di sini tempat pertukaran udara. Jadi dalam proses pernafasan kita ada glukosa sama oksigen. Kemudian nanti hasilnya berupa karbon dioksida dan uap air. Lebih lengkapnya nanti baca-baca lagi tentang pernafasan. Kan sudah dibahas di bab pernafasan. Nah, kemudian organ yang selanjutnya yaitu hati. Nah, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Nah, jadi hati itu di sini nih letaknya. Jadi letaknya di sini. Jadi bukan pas di dada ya. Biasanya kan kalau bilang hati, pasti kalian tangannya di dada. Padahal letaknya di sini ya, agak di bawahnya. Nah, kemudian yang kita bahas, apa sih sebenarnya fungsi hati? Kemudian bagaimana hati melakukan fungsinya? Lalu, berapa sih ukuran hati rata-rata manusia sebenarnya kalau manusia dewasa? Jadi bagian-bagian hati ini seperti ini. Jadi ini hatinya kita. Nah, ini yang gini nih. Ini namanya saluran empedu atau kelenjar empedu. Nah, ini empedunya yang hijau-hijau ini atau kantong empedu. Nah, jadi fungsinya hati ini menghasilkan garam empedu atau cairan empedu. Nah, garam empedu fungsinya buat apa? Jadi, garam empedu itu fungsinya untuk mengemulsi lemak. Jadi kan lemak kan nggak bisa larut dalam air, makanya dia harus diemulsi dengan garam. Jadi kalau diibaratkan itu, coba kalian kalau lemak sama air kan nggak bisa nyatu ya, susah diserap. Kalau kalian cuci tangan berminyak, tangan kalian berminyak kan nyucinya susah. Kayak memang nggak bisa menyatu ya kan. Makanya butuh garam empedu ini untuk mengemulsi itu maksudnya memecah lemak. Jadi lemaknya itu kayak dipecah jadi kecil-kecil sehingga bisa diserap. Nah, sehingga bisa diserap oleh si ini tadi. Kemudian selain memproduksi garam empedu, hati ini juga menghasilkan bilirubin atau zat yang membuat menghasilkan warna kuning pada feses. Tahu feses kan? Ya, hasil pupnya kalian itu namanya tuh feses. Kalau bahasa ilmiahnya tuh feses. Jadi mulai sekarang nyebutnya feses gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Feses gitu aja lebih keren. Nah, jadi itu yang dihasilkan oleh hati, hasil ekskresinya oleh hati. Nah, hati itu juga banyak loh fungsinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau hati itu hasilnya ini garam empedu untuk mengemulsi lemak dan bilirubin yang buat feses jadi kuning. Nah, kemudian fungsi hati yang lainnya ternyata banyak banget. Yang pertama, perombakan sel darah merah. Loh, sel darah merah bukannya dibuat di sumsum tulang belakang? Ya, memang dibuat di situ, tapi karena sel darah merah itu nggak punya inti, makanya dirombak dulu di hati. Kemudian, yang kedua, sebagai penyimpan energi dalam bentuk glikogen atau gula darah. Kemudian hati juga itu sebagai menetralkan racun. Jadi ini misal hidrogen peroksida
dipecah atau dinetralkan menjadi H2O dan O2. Kemudian menghasilkan garam empedu seperti tadi yang sudah diceritakan. Kemudian membuat urea atau hasil perombakan dari protein. Loh, bukannya tadi ginjal ya yang menghasilkan urea? Ya benar, tapi hasil perombakan yang pertama itu, jadi protein yang kita makan misal dari sapi, nah itu nanti yang mengerombak itu hati, nah nanti dia dibuang lewat ginjal. Nah sebenarnya itu seperti itu. Jadi asal-muasalnya urea yang ada di ginjal itu asalnya dari hati, dari perombakan protein. Nah seperti itu. Nah sekian video tentang sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih, semoga kalian paham. Kalau nggak paham ya silahkan diulang-ulang aja. Ingat, tetap di rumah aja selama wabah ini belum selesai. Tetap di rumah, tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Ya, ibadah yang rajin juga. Dan jangan keluyuran. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.